Dan kita mulai ritual itu sekitar jam 11 malam. Tapi yang gila bang, ritualnya bang, si laki-laki sama si N ini harus berhubungan badan sebanyak 7 kali bang dalam semalam ini. Dalam semalam? Iya, dalam semalam ini harus 7 kali. Dan harus keluar 7 kali juga dari si laki-lakinya ini. Dan gak boleh dikeluarin di dalam, harus di luar. Dan itu teman saya harus menyaksikan di situ bang. Tapi di situ kan masih ada satu ritual lagi, yaitu untuk mencari korban pertama bang. Nah ini yang menurut saya yang paling berat itu, mencari korban pertama, orang yang gak dikenal. Gimana caranya harus mau tidur dengan dia dan jadi korban pertama dan yang harus meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini punya pengalaman menarik tentang pesugihan bau lawean. Seperti apa pesugihan bau lawean ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Lintang Kusumo. Ya, terima kasih Bang Lintang udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi katanya Bang Lintang ini punya pengalaman mistis tentang pesugihan bau lawean. Iya betul Pak. Nah itu di sini Bang Lintang ini sebagai pelaku atau apa nih? Boleh di-spill sedikit dulu aja. Jadi di sini saya sebagai perantara atau yang menunjukkan orang yang bisa membantu untuk menjadi bau lawean itu, Bang. Oh, ya. Oke. Jadi bau lawean sendiri itu kan sebuah pesugihan yang ibaratnya nanti korbannya itu suami-suaminya, Bang. Oh, cilaka. Oke, kalau gitu disimpan dulu ceritanya. Kita lanjut setelah ini, Bang Lintang ya. Siap. Tapi sebelum Bang Lintang Kusumo bercerita lebih panjang lebar lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, jadi suami-suaminya yang menjadi korban. Atau oke, kayaknya langsung aja kita dengerin Bang ya. Siap. Udah siap Bang Lintang? Siap, Bang. Siap ya. Oke, silakan Bang Lintang. Baik, Bang. Cerita ini sekitar tahun 2011, Bang. Oke. 2011 dan si pelaku bau lawean ini berinisial N dari sebuah kota di Jawa Tengah. Untuk cerita awalnya, si N ini sebenarnya masih masih muda, Bang, karena dia waktu itu pas pertama ketemu sama saya, kenal sama saya, dia itu masih SMA. Nah, singkat cerita tentang permasalahan dia sebenarnya karena dia itu dijual belikan oleh keluarganya atau oleh ibunya. Nah, di situ ada pengalaman-pengalaman juga, banyak pengalaman mistis juga yang dia alami di rumahnya itu juga, Bang, sebelum dia itu jadi bau lawean. Oke. Nah, di situ ceritanya dia tiap malam itu dia itu sering digangguin dan dia itu sering kayak ngerasa lagi berhubungan badan, Bang.
Oh, oke. Nah, setelah saya tanya di situ, apakah ada ruang kosong di dekat kamar kamu? Saya bilang. Ternyata di situ ada ruang kosong yang bentuknya gudang, dan ternyata di situ ada sesosok genderuwo, Bang. Mm-mm. Dan ternyata sosok genderuwo itu yang tiap malam ibaratnya ngeranyangin dia atau ibaratnya nidurin dia itu. Oke. Dan si N ini bisa ngerasain ibaratnya kenikmatan atau nyampe klimak lah ibaratnya kayak gitu. Mm-mm. Di sisi selain itu, dia juga dijual belikan sama orang tuanya, tapi si N ini nggak menikmati, Oke. nggak menikmati hartanya atau hasilnya, dan itu buat keluarganya semua. Nah, dari cerita itu si N itu mulai jenuh, Bang. Merasa jenuh, dia itu merasa ibaratnya saya kok jadi perempuan nggak berharga banget, sampai harus dijual belikan ke sana sini, ditawarkan ke sana sini, cuman untuk mencukupi kebutuhan atau kemauan dari orang tuanya. Nah, singkat cerita, saya kenal sama si N ini di media sosial. Oke. Karena dia tahu saya seorang praktisi atau seorang paranormal. Nah, dia minta izin sama saya untuk ketemu, pingin menceritakan semuanya. Gitu. Saya kasih izin, saya silahkan datang ke rumah saya, dan dia datang ke rumah saya, Bang. Akhirnya, nah, di situ dia menceritakan semuanya, menceritakan masalah-masalahnya itu semuanya, sampai dia itu bilang ke saya mau maju pesugihan. Nah, tapi di situ saya masih ngelarang karena saya mikirnya dia itu masih muda banget gitu loh, Bang. Karena dia masih muda, masih panjang kan ibaratnya untuk masa depannya juga. Sekolah juga belum selesai waktu itu. Tapi di situ dia terlalu bersemangat, atau memang dia itu udah ngerasa hidup gua udah nggak berarti lagi. Gue cuman pengen cari duit buat nyenengin orang tua gua, biar gue itu nggak dijual-jual lagi. Prinsip dia cuman di situ, Bang. Nah, di situ saya tetap nggak bisa bantu karena emang bidang saya bukan di situ, keahlian saya bukan untuk tentang pesugihan. Nah, tapi di situ saya punya seorang teman yang emang biasa untuk membantu tentang pesugihan tersebut. Akhirnya saya hubungin teman saya tanyakan apakah ada pesugihan yang ibaratnya nggak harus mengorbankan keluarga atau dirinya dia sendiri, karena saya kasihan sama dia kan gitu. Nah, teman saya nanya, yang maju laki-laki apa perempuan, umurnya berapa, kan gitu. Masih muda kok, sekitar 17, karena dia sekolah belum selesai, saya bilang. Nah, di situ teman saya bilang ada, namanya pesugihan bau lawean, tapi syaratnya berat. Nah, teman saya kayak gitu. Saya nanya, syaratnya apa aja, Bang? Syaratnya tiap dia menikah nanti suaminya akan selalu meninggal. Dan ya di situ, dan syarat untuk ritual sendiri juga lumayan berat. Gitu. Kalau emang dia sudah mantep, sudah berani, emang yakin dia mau maju untuk bau lawean, kita ketemu dulu, kita ajuin dulu ceritanya sama goibnya yang tempat pesugihan itu. Kira-kira bisa diterima nggak? Udah saya bilang sama si N ini, gimana, udah siap mau dengan semua resikonya? Katanya siap. Saya pertemukan si N dengan teman saya ini. Nah, setelah ketemu, udah kita berbincang-bincang, dan si N tetap mantep untuk maju untuk pesugihan bau lawean itu. Terus kita ke lokasi tempat untuk ritual pesugihan bau lawean itu. Di situ ternyata si goib yang penguasa situ cocok, Bang, sama si N ini. Dia cocok karena si N ini satu cantik, badannya juga ramping, dan umurnya masih muda. Terus saya nanya sama teman saya, lah kok enak banget, kok bisa langsung diterima aja? Ya, karena dia masa depannya untuk mencarikan korban lebih banyak. Kayak gitu, Bang. Iya. Oh ya udah, terus ada syarat lain nggak ini? Terus tata cara ritualnya seperti apa aja?
Terus apa yang didapat si N ini setelah dia itu menerima untuk jadi baulawean. Nah, setelah itu dikomunikasikan sama teman saya. Di situ disebutkan kalau si N akan mendapatkan emas sebanyak 2 kilo. Satu itu. Kedua, si N itu harus ritual sendiri, Bang. Di situ tanpa busana, nantinya di tempat ritual itu tanpa busana untuk memasukkan baulawean itu bahasanya. Oke. Nah, setelah itu nanti ibaratnya sudah fix semuanya, sudah selesai untuk ritual yang di situ. Nanti si N harus mencari korban pertama di situ, Bang. Masih ada tugas itu. Itu belum suaminya, Bang. Baru korban pertama. Terus habis itu kita komunikasikan lagi sama si N, kira-kira siap nggak? Karena menurut saya terlalu berat. Harus cari korban pertama, harus ritual sendiri, kayak gitu kan berat, Bang, menurut saya kayak gitu. Tapi si N di situ nggak ada rasa takut, dia tetap mengiyakan, dia tetap maju, Bang. Nah, akhirnya kita tentukan waktunya untuk ritual tersebut. Nah, pas waktu itu kalau nggak salah malam Jumat Kliwon, kita kumpul ada 5 orang di tempat ritual tersebut. Nah, di situ si N mulai buka semua pakaiannya, semua bajunya, dan dia maju, Bang. Maju ke depan, di situ kayak ada batu. Nah, batu itu untuk tempat duduknya si N ini. Nah, di situ si N dikasih arahan sama teman saya, dikasih mantra-mantra atau bacaannya yang harus dibaca apa aja. Lah di situ udah si N ditinggal ceritanya. Nah, pas posisi lagi ritual itu, kata si N ya, Bang ya. Dia si N itu cerita kan ke saya, menceritakan dia itu sendiri, tapi dia itu ngerasa kayak ditungguin banyak orang. Tapi yang nggak kelihatan gitu kan. Nah, di situ kayak ditungguin banyak orang di situ. Terus setelah dia udah baca mantra yang dikasih sama teman saya selesai, kayak ada kelabang datang, Bang, dari tanah. Ada kelabang datang dari tanah, naik ke lewat kakinya dia, ke pahanya dia, dan maaf, langsung masuk ke alat kemaluannya si N ini. Nah, di situ setelah masuk, terus saya nanya sama si N, emang kamu nggak takut, nggak merasakan apa-apa? Ya takut, tapi ya mau gimana lagi katanya, karena saya udah siap semuanya. Dan pas masuk itu kamu nggak ngerasa? Kata dia, ya berasa, cuman masuk aja, habis itu udah biasa lagi, katanya kayak gitu. Ada berapa kelabang yang datang? Saya bilang, ada sekitar 3. Kemana aja kelabangnya? Yang satu ke kemaluan, yang 2 itu maaf ke puntingnya. Dia kayak apa? Kayak ngasih itu, Bang, racunnya di punting-puntingnya si N itu ya. Terus yang kelabang itu udah hilang, udah nggak ada. Terus setelah itu si N berarti di situ dianggap selesai karena si baulawean ini masuk. Nah, setelah masuk terus terdengarlah suara kayak benda jatuh berat gitu, Bang, katanya di depannya si N ini. Nah, setelah jatuh terus dikasih tahu, katanya dia dengar suara, itu jatahmu udah ada di depan kamu. Yang dimaksud itu mas yang 2 kilo itu gitu, Bang. Terus si N-nya jawab, nggih, iya saya terima. Dan habis itu tuh suasana situ tuh jadi kelihatan ramai, Bang. Ramai, riuh, kayak banyak orang yang ibaratnya menyambut anggota baru. Terus habis itu terdengar suara kayak lonceng. Dan kita yang ibaratnya nungguin agak jauh itu, kita bisa dengar semuanya itu, Bang. Suara loncengnya itu. Berarti itu tanda ritual tersebut sudah selesai gitu, Bang. Tapi di situ kan masih ada satu ritual lagi, yaitu untuk mencari korban pertama, Bang. Nah, ini yang menurut saya yang paling berat itu, mencari korban pertama, orang yang nggak dikenal, gimana caranya harus mau tidur dengan dia dan jadi korban pertama dan yang harus meninggal. Tapi di situ saya ikut berat, Bang.
Saya ikut beratnya apa? Karena di prosesi ritual itu saya sama teman saya harus ikut. Saya harus ibaratnya ada di situ gitu loh. Padahal kan saya sebenarnya cuma mau bantu aja, nggak mau ikut terjun langsung gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, ya udahlah, semuanya udah terlanjur kan kayak gitu. Intinya kalau saya cuma bantu aja. Nah udah, habis itu selesai. Yang 2 kilo emasnya kita cek, ternyata benar-benar emas murni. Dan waktu ngambil emas itu nggak boleh pakai tangan, Bang. Oke. Ya yang aneh itu nggak boleh pakai tangan, harus pakai celana dalamnya si N. Ya, itu harus pakai celana dalamnya si N, kita bungkus, habis itu baru dimasukin plastik. Habis itu setelah nyampe rumah baru boleh dibuka, dicek. Itu boleh dicekin ke toko emas, Bang. Dicekin dan ternyata benar itu emas murni sekitar 2 kilo. Zaman segitu 2 kilo lumayan, Bang. Kayak gitu. Nah udah, habis itu kita tentukan untuk ritual yang selanjutnya, yang untuk korban yang pertama, Bang. Untuk korban yang pertama ini si N harus mencari targetnya siapa. Tapi di situ si N itu sudah punya aura yang ibaratnya tiap laki-laki itu bakal tertarik. Jadi nggak begitu sulit, Bang. Nah ceritanya setelah ritual pertama ini selesai, si N ini pulang ke rumahnya dulu. Nah, dia pulang ke rumahnya, di perjalanan itu, di bis itu ceritanya kenal sama laki-laki. Dan laki-laki itu nggak mau lepas ceritanya, Bang. Dia kayak ngejar terus. Nah, di situ si N malah jadi kesempatan. Ini bisa jadi korban saya yang pertama gitu kan. Nah setelah itu si N komunikasi dengan si targetnya ini, dan ternyata ngikut aja si laki-lakinya ini. Mau kayak gimana pun dia mau ngikut, intinya sama si N ini. Nah udah, si N ngabarin ke teman saya kalau dia sudah siap, calon korbannya sudah ada, tinggal menentukan harinya. Nah singkat ceritanya di situ si N juga menentukan hari dan ngajak si calon korbannya ini untuk ketemu sama teman saya. Tapi di situ saya tetap harus ikut datang juga ternyata. Saya harus ikut di situ. Saya sebagai saksi di situ. Ya udah, kita tentukan, kita cari tempat yang ibaratnya bisa untuk melanjutkan ritual ini. Dan kita dapat tempat di rumahnya teman saya ini. Disiapkan 1 buah kamar sama teman saya ini. Dan kita mulai ritual itu sekitar jam 11 malam. Tapi yang gila, Bang, ritualnya, Bang, si laki-laki sama si N ini harus berhubungan badan sebanyak 7 kali, Bang, dalam semalam ini. Dalam semalam? Iya, dalam semalam ini harus 7 kali. Dan harus keluar 7 kali juga dari si laki-lakinya ini. Dan gak boleh dikeluarin di dalam, harus di luar. Dan itu teman saya harus menyaksikan di situ, Bang. Bener-bener si cowok ini keluar. Kalau nyampe nggak keluar atau keluar di dalam, itu akan dianggap sebuah kegagalan. Jadi benar-benar diingat-ingat di situ sama teman saya, diingatkan terus. Gitu. Lah itu setelah itu ya mulailah kita ritual jam 11 malam. Masuk semuanya ke dalam kamar, saya, teman saya, si N dan calon korban. Nah, teman saya baca doa di situ. Saya ngelihat si N ini berubah, bukan si N, Bang. Udah nggak cantik lagi, saya bilang kayak gitu. Udah tua, nenek-nenek kayak gitu. Di penglihatan Bang Lintang gitu. Di penglihatan saya kayak gitu. Tapi di penglihatan si calon korban ini, saya nanya, kamu lihat ini gimana? Cantik banget, Mas. Dia nggak, udah, pokoknya dia udah terpesona lah. Kamu udah siap? Siap, saya ngelakuin apa aja siap kalau buat si N. Oh ya udah, ternyata teman saya selesai ritual terus ngasih tahu tata caranya seperti apa. Dan yang saya bingung, yang pihak laki-lakinya ini bisa bangun terus gitu loh, Bang. Dalam hitungan jam kan dia selesai keluar, main lagi, Bang. Selesai keluar, main lagi gitu loh, Bang. Selama 7 kali. Dan itu bisa gitu loh. Saya bingung di situ. Dan
ya itu setelah 7 kali selesai, tapi pas yang ke-6 itu, pas berhubungan badan yang ke-6 mau yang ke-7, itu ada kejadian yang buat saya mungkin itu kayak apa, peringatan atau gimana. Tempat tidur itu bisa ambruk, Bang. Oh. Iya, tempat tidurnya patah, tahu-tahu patah, patah jebret. Terus kita tanya, kamu kenapa? Saya lupa, Bang, saya dimasukkan di dalam. Wah, pantes saya bilang kok ada kejadian seperti ini. Ternyata dia lupa, nggak dikeluarin, mungkin nggak keburu, Bang. Nah, dia nggak keburu keluarin, ternyata dikeluarin di dalam. Habis itu teman saya menanyakan solusinya gimana biar ini selesai, karena tanggung cuma 1 kali lagi. Ternyata masih bisa. Itu bisa dibersihin, bisa dikeluarin. Nah, akhirnya ya selesailah ritual itu. Selesai ritual itu, terus si N dan si cowok ini yaudah biasa aja, itu masih biasa, Bang. Si cowoknya juga masih sehat-sehat aja, masih sehat-sehat aja. Tapi hari ke-7-nya saya dapat kabar dari si N kalau si cowok ini meninggal, tapi dalam keadaan sakit. Jadi kayak dadakan gitu, Bang. Nah, setelah si cowok ini meninggal, si N ini harus udah mulai mencari target untuk jadi suami, bukan korban. Suami berarti untuk korban pertama dari suami. Nah, di situ banyak, Bang, laki-laki yang ibaratnya deketin si N. Tapi si N di sini harus pinter-pinter dia. Karena apa? Kekayaannya dia itu ya dari kekayaan suami-suaminya ini. Dia nantinya bisa kaya itu ya dari kekayaannya suaminya. Jadi setelah si N dapatlah target pertama atau calon suami pertama, menikahlah si N dengan si calon korbannya yang pertama ini. Tapi di situ emang si N itu dikasih kayak apa ya, sesuatu yang ibaratnya dia itu nggak boleh punya keturunan. Jadi selama menikah itu dia nggak boleh punya keturunan, nggak bakal bisa punya keturunan gitu, Bang. Karena kalau nyampe dia nanti kebobolan punya keturunan, berarti keturunannya itu akan jadi bau lawean juga. Kalau itu perempuan. Tapi kalau laki-laki dia akan meninggal. Nah, setelah berjalan waktu, di situ si N menikah, tapi dengan korban yang pertama ini cuman berjalan selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu ya biasa, rumah tangga biasa, ya berhubungan badan juga katanya ya biasa aja, nggak ada kendala, nggak ada masalah, nggak ada gangguan apapun. Tapi pas di 3 bulan ini suami si N itu sakit, tapi langsung meninggal. Nah, di situ dapatlah ibaratnya si N itu harta dari calon korban yang pertama ini. Nah, setelah itu udah si N dikejar lagi nih sama si goibnya itu, harus mencari target lagi. Jadi targetnya si N itu kan 7. Jadi dia harus cari target lagi dan dapat target lagi 2 orang. Target yang kedua ini sama, dia posisi pernikahan ya biasa aja. Tapi kalau yang ini lumayan agak lama, sekitar 6 bulan. 6 bulan baru meninggal. Tapi ya itu dapat kekayaan dari suami-suaminya ini. Nyampe ibaratnya ke yang ketiga juga sama, yang 3 malah lebih sama, ke 3 bulan lagi baru meninggal lagi gitu. Nah, setelah nyampe ke pernikahannya yang ke-7, nah di situ mulai ada kebimbangan buat si N. Karena apa? Ternyata di situ dia nggak bisa memutus, Bang. Nggak bisa memutus perjanjian itu. Jadi perjanjian itu kayak sebuah tipu daya aja. Jadi setelah dia udah menyelesaikan 7, dia mikirnya saya pengen hidup normal. Karena selama ini saya udah jadi gunjingan juga di masyarakat, tiap punya suami kok meninggal. Bisa nggak ini dilepas? Dia tanya sama teman saya dan teman saya kasih tahu, ternyata nggak bisa lepas. Seumur hidup kamu akan seperti ini. Gitu. Dan ibaratnya kamu punya anak, atau kamu ibaratnya nanti
punya suami lagi, mungkin suami kamu akan biasa aja, tapi kamu nggak akan mendapatkan kekayaan lagi seperti yang kemarin-kemarin kayak gitu. Lah, di situ si N mulai bingung, dia pingin ibaratnya bisa nggak sih ini diputus? Percuma saya punya harta banyak ibaratnya, tapi kehidupan saya nggak nyaman, nggak enak, karena selalu didatengin dan diganggu sama si goibnya ini, Pak. Dan goibnya itu akan selalu ngejar terus. Jadi gimana caranya goib itu akan selalu ngejar, kamu tuh harus nyari korban, kamu tuh harus nyari korban, kamu tuh anak buah saya gitu. Kalau emang kamu mau ibaratnya mau memutuskan perjanjian ini, carikan pengganti. Kamu sanggup nggak untuk mencarikan pengganti saya, pengganti kamu untuk saya, untuk mencarikan korban gitu. Waktu itu sempet, Bang, ada salah satu cewek temennya dia tertarik juga ceritanya, kita ajuin. Ternyata nggak diterima, nggak mau. Karena apa? Karena satu, dari body, dari kecantikan juga ternyata katanya nggak mendukung. Ini nggak bakalan bisa dapat korban banyak, percuma katanya. Wah, udah dari situ si N ya udah, pokoknya gimana caranya minta tolong sama teman saya harus diputus. Terus teman saya bilang sama saya, gimana, mau bantu nggak untuk mutus? Saya bilang, kalau saya siap. Saya bilang, kalau situ siap, yo ayo kita bantu, kasihan juga. Dia sekarang baru ngerasain, padahal dari awal kita udah ngingetin, saya bilang kayak gitu. Resiko-resikonya, untung ruginya seperti apa. Tapi dia maksa, karena saya juga ngerasa kasihan juga, dia masih terlalu muda juga kan di situ, Bang. Ya udahlah kita coba bantu, kita putus. Tapi di prosesi putus itu ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Saya mikirnya ya udah kita lawan aja, kalau kita menang selesai semuanya. Ternyata nggak seperti itu, Bang. Ternyata sama aja, si N ini akan selalu dikejar sama goibnya, mau dipagerin kayak apa, mau diproteksi kayak apapun, tetap nggak bisa. Karena apa? Bau laweanya itu masih ada di badannya si N ini. Padahal untuk mengeluarkan bau laweanya ini sendiri kan susah, karena posisinya ada di kemaluannya si N ini. Nah, ibaratnya kita mau nabrak pun kan nggak mungkin, ibaratnya saya harus berhubungan badan dengan si N atau teman saya harus berhubungan badan dengan si N. Itu kan malah aneh lagi. Nah, di cerita ini si N malah cari orang pinter lain, Pak, ceritanya. Oh, ya. Okay. Dia cari solusi lain, ketemulah dengan salah satu ya paranormal lah di daerah Jawa Tengah. Tapi di situ malah dimanfaatin. Di situ malah kamu harus berhubungan badan dengan saya, sama paranormalnya itu. Padahal paranormal itu ya udah ada keluarga. Itu pas katanya diajak seperti itu juga di rumahnya itu, di salah satu kamar di rumahnya itu katanya, kamu harus berhubungan badan dengan saya, nanti baru bisa lepas. Untungnya waktu itu si N ngabarin saya, bener nggak sih Mas, kalau saya harus berhubungan badan dengan paranormal ini, nanti perjanjian saya itu bisa putus. Enggak, saya bilang, enggak bisa semudah itu. Enggak kayak gitu cara mutusnya, saya bilang. Enggak usah, kamu enggak usah percaya, saya bilang. Saya bilang, kamu datang aja ke Jogja, kita datengin ke lokasi itu lagi, kita minta baik-baik, coba gimana, mungkin ada solusinya, saya bilang kayak gitu. Dan akhirnya si N datang lagi ke Jogja, Bang. Ke Jogja, kita bertiga, saya, si N sama teman saya ke lokasi tersebut. Kita udah ngomong baik-baik di situ. Saya minta untuk perjanjian bau lawean ini diputus nyampe di sini. Masalah harta mau diambil lagi silahkan. Intinya beri kenyamanan sama orang ini, sudah tidak ada perjanjian lagi. Di situ ternyata bukan goib bau laweannya yang marah, tapi malah kayak apa? Yang jaga di situ, Bang, yang nggak terima, gitu. Lah ramelah kita di situ. Jadi saya sama teman saya itu sempet kayak bahasanya berkelahi, karena ini, mereka itu hampir semi kayak apa? Siluman.
Jadi berwujud, benar-benar wujud, ada wujudnya gitu bang. Oke. Nah, kita sempat berantem di situ dan kita bisa patahkan satu taring dari ini pengawalnya si Baulawean ini. Udah dia kalah, tapi sama aja, tetap belum mau memutuskan perjanjian ini, gitu. Udah kita di situ bingung harus kayak gimana. Nah, ternyata dari Baulawean ini malah ngasih sebuah syarat. Kalau kamu mau balikin ini namanya taring anak buahku, kamu bisa balikin lagi, utuh lagi, terpasang lagi. Saya mau lepas. Karena emang ini tangan kanannya bang. Oke. Ya, dia emang tangan kanannya dan saya lihat ya emang lumayan kuat dia. Nah di situ saya tanya syaratnya apa ini biar bisa menggabungkan lagi atau membalikkan lagi taring tersebut. Kamu harus nyari perempuan yang ibaratnya mau dikeluarkan untuk, boleh belak-belakan nih Pak? Boleh. Untuk air maninya, untuk diolesin di ini Bang, taringnya ini. Oh. Jadi setelah diolesin nanti kamu balikin ke tangan kanannya ini, itu baru bisa kepasang lagi. Nah di situ kita bingung siapa ibaratnya perempuan yang ibaratnya harus digituin ya kan Bang, kan susah. Dan itu nggak boleh perempuan bayaran Bang. Ya kalau kita boleh bayar orang gitu malah lebih enak. Ini nggak boleh, emang harus perempuan yang kita kenalan, terus mau diajak ibaratnya bahasanya kayak berhubungan badan, tapi kita nggak boleh berhubungan badan di situ. Cuman ibaratnya si teman saya ini harus, ya maaf, harus menjilati punyanya perempuan sampai harus keluar. Lah itu airnya yang keluar itu yang buat ngolesin taringnya itu. Nah setelah itu, oke lah teman saya dapat, kita sewa kamar di hotel karena nggak mungkin diajak pulang ke rumah karena teman saya punya istri juga. Dan di situ saya juga menyaksikan di dalam kamar itu teman saya melakukan itu. Setelah itu keluar diolesin, habis selesai kita langsung bawa taring itu ke tempat pesugihan itu, kita balikin. Nah di situ baru agak mereda dan kita dikasih waktu 2 tahun, harus menyelesaikan 2 tahun lagi untuk si N ini. Setelah 2 tahun dia udah lepas. Tapi kan di situ si N masih bingung, berarti dia kalau nikah lagi kan berarti harus meninggal lagi, bukan sekedar 7 korbannya Bang. Saya bilang, lah daripada kamu nggak putus, saya bilang kayak gitu. Nah gimana, mau putus tinggal nunggu 2 tahun, kamu jalanin kehidupan kamu. Kalau saya nggak nikah gimana? Ya coba aja, kalau emang kamu bisa nahan semua itu, berarti bagus. Tapi kalau kamu nggak bisa nahan di situ, ya udah jalanin aja. Lillahi ta'ala aja, saya bilang. Masalah pernikahan nanti ujung-ujungnya kok suami kamu meninggal lagi, ya nggak apa-apa untuk menyelesaikan 2 tahun tersebut. Saya bilang. Nah singkat ceritanya setelah 2 tahun itu, benar si N ini lepas dan Baulawean itu keluar sendiri Bang. Pas posisi dia tidur, keluar, benar-benar keluar dari kemaluannya. Tapi ya itu, setelah itu keluar, wajahnya, kulitnya, segala macam badannya udah nggak cantik lagi Bang, udah biasa banget ibaratnya. Kendor lah. Ya jadi orang ngelihat aja ya udah biasa. Udah nggak kayak kemarin waktu masih ada Baulaweannya itu. Jadi kayak ada magnet, tiap laki-laki itu ngelihat pasti suka gitu. Lah di situ si N kasih tahu ke teman saya dan ngasih tahu ke saya kalau pas dia tidur, dia kebangun itu ada kelabang di antara pahanya dia keluar di situ. Oh ya udah, biarin aja, kamu masukin botol aja kelabangnya itu. Ya udah, kelabangnya itu dimasukin botol dan dibawalah ke tempat teman saya dan dibalikin lagi ke lokasi pesugihan itu Bang. Udah di situ setelah itu putus, kehidupan si N itu
jadi tambah apa ya, yang tadinya ibaratnya dengan kehidupan yang berlebihan, sekarang dia hidup biasa, dan sekarang dia menikah malah sama kayak petani gitu. Maaf, kayak petani, dan hidup benar-benar jadi orang desa kayak gitu. Sekarang kehidupannya dia seperti itu. Dan ya udah, dia udah menikmatin kehidupannya dia sekarang, dan sekarang dia udah karuniai anak. Dan alhamdulillahnya suaminya yang sekarang itu orang pondokan. Jadi benar-benar bisa didik dia untuk sadar, untuk jadi lebih baik lagi di situ. Dia ngasih tahu terakhir, saya udah nikah sama orang pondokan, kehidupan saya sekarang ya cuman bertani, tapi saya merasa lebih nyaman, lebih tentram, dan saya mau bertobat untuk meninggalkan dan melupakan semua yang dulu dia pernah lakukan. Gitu Bang ceritanya. Oke. Nah, sewaktu si N ini bersuami, tadi kan Bang Lintang menceritakan hanya batas di suami nomor 1, 2, 3. Ya, dan selanjutnya itu keadaan suami yang keempat, 5, 6, 7 itu dia apakah sama nih meninggalnya dengan cara sakit dahulu, atau ada kayak mungkin kecelakaan atau yang lain-lain kayak gitu? Oh, nggak ada Bang, nggak ada yang kecelakaan. Nyampe yang ke-7 itu nggak ada yang kecelakaan. Jadi semuanya sakit. Okay. Tapi dari suami yang ketiga ini sebenarnya udah jadi gunjingan Bang. Nah, ya logikanya orang baru nikah 3 bulan meninggal, baru nikah 6 bulan meninggal, terus 3 bulan lagi meninggal lagi. Itu udah jadi gunjingan. Dan si N itu sempat keluar kota, dia pindah, nggak di daerah itu lagi. Dia udah nggak di Jawa lagi, nggak di Jawa Tengah lagi, dia pindah. Dan target yang ke-4, 5, 6 sampai 7 itu dia bukan di Jawa Tengah. Tuh. Semuanya diserang sakit, tapi nggak ada keanehan-keanehan gitu sakitnya? Nggak ada, jadi dia cuma sakit biasa, terus nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran, ya udah meninggal gitu. Tapi kan yang 3 ini kan posisi itu si N ini masih di Jawa Bang. Jadi warga itu kan akan memperhatikan, ini kenapa sih ini tiap nikah kok waktunya nggak pernah lama, dan suaminya kok selalu meninggal. Apalagi di Jawa kan bahasa-bahasa seperti itu kan akan disangkut pautkan kemana-mana. Dan ternyata ya benar, karena si N ini melakukan bau lawean tersebut gitu. Nah, untuk emasnya yang didapatkan yang 2 kilo itu? Oh, itu udah jadi simpenannya si N dan dia udah dikasihin ke orang tuanya. Syarat awal ya. Iya, itu syarat awal kan, emang buat kesenangan si N. Terserah mau buat apa aja itu. Dan nama si N itu diserahin ke orang tuanya untuk bangun rumah segala macam, untuk beli tanah. Dan si N di situ waktu itu cuma ngambil buat nyelesain sekolah dia aja. Habis itu si N udah hasilnya dari suaminya itu, kekayaannya Pak. Wah, pesugihan bau lawean ya Bang. Jadi ini mengorbankan hanya ke suami ya, sebanyak 7 kali. Sebenarnya nggak semuanya 7 kali Bang. Bau lawean itu ada yang seumur hidup. Ada. Jadi bau lawean itu ada yang seumur hidup. Jadi tiap punya suami ya dia akan selalu meninggal terus. Cuman pas waktu itu karena ngelihat si N ini cantik, bagus badannya kayak gitu kan. Nah, kita tawar menawar, cuman disuruh cari 7 korban aja. Sebenarnya kayak gitu kan nggak bisa Bang. Namanya sebuah perjanjian itu, sebenarnya perjanjian apapun dalam dunia pesugihan itu akan seumur hidup dan 7 turunan Bang. 7 turunan? Iya, pesugihan apapun akan turun ke anak cucu kita. Nah berarti si N ini bisa lepas, berarti nggak bisa nurun lagi dong? Oh enggak, karena kita emang benar-benar udah lepas dan itu udah dikeluarin. Nah, kecuali kita nggak lepas, nah itu ibaratnya si N nyampe punya anak dan anaknya perempuan, ya akan turun ke anaknya. Nah, nanti anaknya lagi punya anak lagi, akan turun terus. Tapi kan tapi kan rugi buat anaknya, buat cucu-cucunya, karena dia tidak menikmati kekayaannya itu.
nggak dapat kekayaan lah logikanya. Dan nggak punya ibaratnya kelebihan yang ibaratnya kecantikan paras yang ibaratnya buat laki-laki itu terpesona kan nggak ada. Oh, nggak kayak ibunya. Nggak kayak ibunya, Oke. tapi dia cuman punya bisanya aja. Dia punya suami harus meninggal, cuman gitu aja. Oh, jadi malapetaka. Malapetaka. Dan baulawean ini bang, ada yang tanpa harus dengan perjanjian. Oke. Jadi ada perempuan yang dimasukin baulawean tanpa sepengetahuannya dia. Oh. Dan dia akan tiap punya suami meninggal tanpa dia tahu sebabnya, tanpa dia itu menerima sebuah kekayaan. Ah, sial banget ya. Nah itu apes banget itu bang, untuk perempuan yang ibaratnya kemasukan baulawean atau yang jadi baulawean tersebut bang. Apalagi nggak dapat kekayaan apa-apa, hidupnya tetap susah, tapi tiap punya suami harus meninggal. Dan dia nggak tahu kalau ibunya dulu menganut ya baulawean itu. Ya. Itu kan kasihan. Kalau nyampe nggak diputus, nyampe kapanpun ya akan ada perjanjiannya itu kan. Jadi itu nggak cuma sekedar baulawean, jadi emang semua perjanjian pesugihan itu rata-rata hampir sama, seumur hidup ya. Tapi rata-rata untuk kita yang melantarkan atau kita yang ibaratnya sebagai perantara itu jarang menjelaskan detailnya. Cuman ya udah cari korban aja. Dan syaratnya juga nggak terlalu susah ya kalau untuk baulawean ini ya. Ya sebenarnya itu untuk sebuah perjanjian atau sebuah pesugihan itu syarat paling mudah ya baulawean ini, sama ada satu lagi pesugihan yang bubrah. Kandang bubrah itu kan juga kan itu lebih mudah kan daripada pesugihan-pesugihan yang lain yang ibaratnya harus ngorbanin anak, saudara, atau harus nyari korban di jalan gitu. Aduh, ini banyak yang ya, jadi teman-teman jangan ikut pesugihan. Ntar malah pengen ikut baulawean ya. Jadi ya syaratnya itu cuma hanya bermodalkan paras dan bisa ngangkang. Iya. Dan kuat istilahnya digenjot selama 7 kali dalam semalam. Sebenarnya kan syarat mudah. Tapi kan kembali lagi biasanya godaannya di ritual pertama bang, pas kita tinggal itu kan. Oke. Karena di tempat ritual pertama yang di tempat sebelum dimasukin baulawean itu kan emang gelap sendiri dan nggak ada siapa-siapa di situ. Kita kan jauh posisinya nungguin juga, nggak pakai busana. Ya kalau emang dia nggak punya nyali yang kuat, tetap takut bang. Siapa aja takut. Nah tapi yang waktu yang menyaksikan siapa temennya ya? Iya. Temennya yang menyaksikan langsung mereka melakukan hubungan suami istri itu. Iya. Itu perasaannya gimana? Emang di situ ada aturan kata teman saya. Ada aturan kita itu nggak boleh nafsu, walaupun kita itu ngelihat hal seperti itu. Oke. Kita nggak boleh nafsu, kita nggak boleh pingin. Tapi ya mungkin karena teman saya sudah biasa untuk jadi perantara seperti itu, jadi mungkin buat dia lah udah biasa ya. Nah, tapi kalau misalkan ada pernah kejadian nggak sih kalau misalkan si orang ini nafsuan atau boleh dibilang maaf nih bahasa kasarnya sangean lah gitu, dan ngelihat hubungannya ya siapa kita normal ya betul, ya. Kita normal kalau ngelihat hal-hal yang seperti itu otomatis kan ya ada rasa nafsu juga gitu. Di situ ada satu kebijakan, Bang. Kata teman saya, ada satu kebijakan buat teman saya, ibaratnya mau nidurin ini nih, walaupun dia udah jadi baulawean, dia nggak akan mati. Katanya, belum dicoba sih, Bang. Tapi nggak tahu kalau dia udah nyoba beneran atau enggak. Karena kan yang intensi N ini kan sama teman saya jadinya, bukan sama saya lagi.
setelah ritual itu selesai kan komunikasi intinya kan si N sama teman saya, nggak sama saya. Sama saya itu ibaratnya ada kendala, ada apa, baru dia cerita kan. Oh. Nah, mungkin dia si N janjian sama teman saya terus tiduran, saya juga nggak tahu karena teman saya juga jujur ya, bener bang, sangean dia. Iya, ya, kita normal apa namanya ngelihat yang seperti itu ada di depan mata kita gitu. Iya. Ya. Apalagi si N jujur bang, si N itu cantik, putih, bodinya bagus lah ibaratnya. Saya akuin dia itu cantik, putih, bagus bodinya. Apalagi kayak teman saya ngelihat ya mesti suka lah, nggak mungkin nggak, dan mesti pingin. Dan untuk hartanya nih, kita balik lagi ke mundur ke belakang lagi ya, Iya, Bang ya. Ini kan semua suaminya meninggal semua, dan ini harta yang ditinggalkan oleh suaminya ini kalau 7 kan berarti ya memang banyak ya. Iya. Entah itu sebuah rumah, kebun, tanah dan lain-lain gitu. Betul. Dan ini kemana aja nih? Itu endingnya itu ada yang habis dibohongin sama orang. Ibaratnya ada yang habis sama laki-laki juga yang manfaatin dia. Jadi emang jadinya nggak berkah bang. Dan ada keluarganya sakit juga, dia harus ngeluarin uang banyak di situ. Gitu. Ada yang ibaratnya nyampe yang korban yang keberapa itu rumahnya itu habis kebakar bang. Habis. Jadi harta dia itu ya ibaratnya setelah semuanya diputus itu dia tinggal menikmatin sisanya aja sebenarnya, udah nggak banyak lagi. Karena orang kayak gitu tuh malah pemikirannya dia itu ya orang harta dapatnya gampang ya, cuman foya-foya sana sini, seneng-seneng aja, nggak ada yang ditabung pokoknya. Jadi tabungan dia itu ya malah dari yang emasnya itu, yang diberikan ke orang tuanya. Ke orang tuanya itu malah jadi tanah, jadi rumah. Itu berarti ada hasil nih, nggak hilang nih tanah emas yang diberikan ke orang tuanya ini. Misalnya udah dijadiin tanah segala macam gitu. Maksudnya setelah ini bau lawean ini putus, berarti itu masih tetap ada gitu, nggak hilang. Itu tetap ada karena itu kan sebagai penukar dari 7 korban ini bang. Oke. Jadi kalau ini emang dari awal emang ini penukar untuk kamu kesiapan untuk mencari 7 korban. Jadi ini udah sah pemiliknya dia, tapi harta dari selama dia jadi bau lawean itu mulai terkikis habis ya, dari dia ibaratnya sakit, orang tuanya sakit, ditipu orang atau gimana pokoknya habisnya di situ. Ada aja lah ibaratnya. Kejadian-kejadian yang ibaratnya nggak masuk akal, ya kayak itu, tahu-tahu rumahnya kebakar, tahu-tahu habis kayak gitu. Nah, satu lagi nih bang, ini mungkin kayaknya hampir sama dengan kayak pesugihan Gunung Kemukus ya. Mungkin hampir sama di prosesi untuk berhubungan badannya bang. Nah, kalau yang di Kemukus, itu kan sesama pencari pesugihan. Laki-laki dan perempuan ketemu di Kemukus bang. Oh gitu. Nah, dia harus berhubungan badan di salah satu pohon besar di sana. Nah, dia melakukan berhubungan badan, tapi sebelum dia melakukan berhubungan badan itu, dia harus membuat perjanjian. Nanti siapa yang sukses, dia yang harus mensupport. Jadi bukan dua-duanya kaya loh bang. Jadi salah satu siapa yang nanti dia berjaya, ya dia harus mensupport. Kalau sampai ini nggak terjadi ya hancur nantinya. Jadi walaupun ini mau punya suami, ini mau punya istri, kalau udah dibikin suatu perjanjian itu ya harus dijalanin. Gitu. Tapi kalau di Gunung Kemukus itu benar kayak gitu bang. Maksudnya bukan kayak mungkin dijadikan ini aja nih sama orang sekitar atau orang yang pengen melampiaskan nafsunya nih. Oh pengen ini pura-pura pesugihan aja deh ke Gunung Kemukus, ketemulah dengan misal pasangannya di sini dan mereka berhubungan, udah gitu. Oh nggak bisa bang. Emang nggak bisa. Jadi kalau emang sengaja datang ke sana cuma untuk melakukan, apalagi kok dengan orang yang udah dikenal, nggak bisa. Nah apalagi kayak zaman sekarang ini,
yang sekarang ini di Kemukus itu malah banyak cewek-ceweknya Bang yang udah siap di sana dan udah menyiapkan kamar juga kalau sekarang di Kemukus Bang. Oh gitu. Udah jadi tempat wisata. Oh, jadi malah proselubung. Kalau ngomongin terselubung ya enggak, orang emang terbuka, mereka di warung kopi kok Bang. Kita datang ngopi udah ada semuanya di situ. Oh gitu. Iya. Tapi itu bisa didaki gunungnya. Bisa, naik mobil nyampe atas bisa Bang. Oh, Itu cuman kayak bukit sih. oh oke. Kirain kayak Gunung Kawi gitu kan. Oh, enggak. Kalau Gunung Kawi kan kita Tinggi. sebagai anak-anak yang suka naik gunung, Ya, ya mungkin tenaga harus Iya, perlu ekstra kan. betul. Kalau di situ enggak Bang. Kalau di Kemukus sendiri enggak, jadi emang tempat seperti biasa lah, tempat-tempat ritual biasa kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dari cerita yang sebenarnya itu enggak seperti itu katanya Bang, bukan sebagai tempat pesugihan. Tapi ada yang beruntung ngelakuin kayak gitu terus jadi kaya, makanya jadi cerita di situ berkelanjutan. Oke, gitu ya. Sedikit lebih paham sih ya. Iya. Jadi apa yang terjadi di sana mungkin ya ada benernya juga saya bilang tadi gitu ya. Mungkin ada ya kayak hubungan ya itulah, lagi pengen nih, gue nih lagi pengen, cobalah pura-pura nyari calon, nyari pesugihan, ketemu kenalan sama si cewek, akhirnya berhubungan gitu. Tahu-tahu kaya gitu Iya. ya. Berlanjut. Gratis gitu. Gratis. Oke, Bang Lintang Kusumo, terima kasih buat waktunya. Terakhir mungkin Bang Lintang ada yang mau disampaikan nggak nih ke penonton di rumah? Mungkin pesan-pesannya silahkan kalau ada. Buat teman-teman jejak backpacker, intinya satu, jangan pernah tertarik dengan pesugihan. Bekerjalah kalau pingin kaya. Karena mau bagaimanapun pesugihan itu tetap cuman fata morgana. Dan buat teman-teman jejak backpacker juga, saya ada giveaway yang akan saya titipkan di jejak backpacker. Nanti sebuah minyak, 3 minyak melati keraton yang nggak akan bisa habis. Itu akan selalu bertambah ya Bang. Minyak itu akan selalu bertambah. Terserah mau dihajatkan untuk apa aja. Silakan, nanti saya tinggalkan 3 minyak di jejak backpacker. Bantu ya kan, subscribe ya kan, share dan komen di setiap video-videonya jejak backpacker. Pokoknya target jejak backpacker untuk awal tahun berapa Pak? 1 juta. Jadi siapa aja yang beruntung nanti akan kita undi, dia akan mendapatkan minyak tersebut. Silakan bisa ngubungin untuk jejak backpacker. Minyaknya nanti saya tinggal. Oh gitu. Oke. Terima kasih Bang Lintang. Ya buat teman-teman ya yang mau coba, siapa tahu Bang ya gitu. Cuma komen aja ya. Sebenarnya bukan ini ya, bukan kayak apa namanya tuh, sayembara atau apa. Enggak, gitu. Lu cuma komen ini ya, nanti Iya. silakan hubungin siapa yang beruntung aja gitu. Iya. Iya. Cuman komen-komen aja. Oke, terima kasih ya, sekali lagi Bang Lintang ya. Oke Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Lintang Kusumo. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Lintang, terima kasih buat waktunya ya. Sampai jumpa.